Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia akan mempresentasikan materi dari sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Aisyah Nur Afifah, kemudian ada rekan saya, Erni Fitriani, dan juga Lailatul Zakiyah Malika. Nah, pada materi sistem endokrin ini ada beberapa bagian yang harus dibahas. Yang pertama yaitu pengertian sistem endokrin, susunan kimia hormon, pengaturan sekresi, hipofisis posterior, hipofisis anterior, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, dan gangguan sistem endokrin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian sistem endokrin ini sebenarnya apa sih ya? Sistem endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Nah, sistem endokrin ini tidak memasukkan kelenjar endokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Nah, kemudian kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, yang menyalurkan sekresi hormonnya langsung ke dalam darah. Hormon tersebut memberikan efeknya ke organ atau jaringan target. Beberapa hormon seperti insulin dan tiroksin mempunyai banyak organ target. Hormon lain seperti kalsitonin dan beberapa hormon kelenjar hipofisis hanya memiliki satu atau beberapa organ target saja. Nah, sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf itu mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini sama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Nah, fungsi mereka itu satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Misalnya, medula adrenal dan kelenjar hipofisis posterior yang mempunyai asal dari saraf. Jika keduanya dihancurkan atau diangkat, maka fungsi dari kelenjar ini sebagian diambil alih oleh sistem saraf. Bila sistem endokrin umumnya bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung-ujung saraf. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu susunan kimia hormon. Sebelumnya, kata hormon itu berasal dari bahasa Yunani, hormon yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon itu mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Nah, susunan kimia hormon itu sebagai berikut. Yang pertama, ada amina. Nah, amina ini tuh hormon sederhana yang merupakan variasi susunan asam amino tirosin. Kelompok ini tuh meliputi tiroksin dari kelenjar tiroid, ada epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Kemudian ada protein. Protein ini merupakan suatu rantai asam amino, insulin dan yang kedua yaitu protein. Hormon ini merupakan rantai asam amino, insulin dari pankreas. Yang kedua yaitu protein. Hormon ini merupakan rantai asam amino, insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitosinin dari kelenjar tiroid, semuanya merupakan protein. Rantai pendek asam amino disebut peptida. Nah, kemudian ada steroid. Steroid ini merupakan prekursor dari hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal. Nah, hormon bekerja dalam sistem umpan balik ya. Loop umpan-umpan balik dapat positif atau negatif dan memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu pengaturan sekresi hormon. Yang pertama yaitu kadar glukosa itu akan meningkat atau hiperglima, kemudian akan merangsang sekresi insulin, kemudian insulin diekskresikan dan beredar dalam darah. Nah, keadaan ini tuh membuat sel mampu mengeluarkan glukosa dalam darah yang digunakan untuk produksi energi dan menumpukan hati menyimpan glukosa sebagai glikogen. Kemudian glukosa darah itu akan menurun, lalu akan membalikan rangsangan untuk menghentikan sekresi insulin. Nah, skema tersebut itu merupakan salah satu mekanisme pengaturan sekresi hormon. Selain itu ada beberapa macam sekresi hormon yang lain, diantaranya yang pertama ada sekresi diurnal, kemudian ada sekresi pulsatif, dan juga ada sekresi hormonal variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Kemudian
Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 8 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.